Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Khalid SAG selaku Kepala Sekolah SMK Karangampel, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, beserta Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Luhur, karena berkat izin restu dari Allah Tuhan kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul ya dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan, saya adalah pengajar praktek dari rekan Bapak Ibu semua, Ibu Cindy Mamawi. Ya. Kehadiran saya di sini adalah untuk mendampingi Ibu Cindy terkait dengan penerapan atau implementasi pengetahuan keterampilan yang sudah Bu Cindy peroleh selama mengikuti kegiatan program guru penggerak. Nah, kegiatan kali ini sudah kali yang kedua, Bapak Ibu ya. Jadi pendampingan individu yang kedua. Jadi rencananya selama Bu Cindy mengikuti kegiatan program guru penggerak ada sebanyak 6 kali pendampingan individu tadi. Jadi PI 1 sampai dengan PI 6. Yang mudah-mudahan dengan adanya pendampingan, harapan saya bisa mendampingi, bisa memotivasi sekaligus mencatat progres yang sudah dilakukan oleh Bu Cindy. Bapak Ibu, perlu saya sosialisasikan bahwa tujuan program guru penggerak itu tidak lain adalah untuk mewujudkan guru menjadi berdaya, ya. Jadi memiliki kompetensi yang diharapkan, memiliki kompetensi yang ideal, itu harapannya. Jadi mewujudkan guru yang berdaya dan mampu memberdayakan. Jadi melalui kegiatan daring ya atau kegiatan pendampingan, ya mudah-mudahan rekan Bapak Ibu Bu Cindy ini menjadi guru yang berdaya. Setelah berdaya, harapannya nanti tidak pelit ya, mau berbagi, mau menularkan hal-hal positif kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga harapannya guru-guru di sini menjadi berdaya semua. Itu cita-cita dari program guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan PI 2 ini, nanti saya mohon izin meminta waktu Bapak Ibu semua untuk membantu Bu Cindy terkait dengan menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang digagas oleh Bu Cindy. Bu Cindy kan sudah belajar, ya, sudah belajar melalui program guru penggerak. Jadi mohon dibantu Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana nanti Bu Cindy mewujudkan prakarsa pertumbuhan yang sudah dibuat oleh Bu Cindy, yang diselaraskan dengan visi sekolah yang sudah ada di sekolah. Jadi tidak ada merubah visi sekolah, tidak. Jadi hanya menselaraskan saja. Kira-kira Bu Cindy punya program apa yang kira-kira bisa mengembangkan sekolah yang selaras dengan visi sekolah yang sudah dibuat. Jadi harapannya dengan bantuan Bapak dan Ibu memunculkan ide-ide supaya Bu Cindy itu bisa membuat program dan melaksanakan program unggulan berdasarkan ide-ide Bu Cindy yang bisa mengembangkan
sekolah. Ya, jadi mari kita akan melihat bagaimana pemaparan dari Bu Cindy terkait dengan prakarsa perubahan yang digagas oleh Bu Cindy. Mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan sekolah sesuai dengan visi sekolah yang sudah ada di sekolah. Ya, itu saja perkataan dari saya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, mangga Bu Cindy untuk memandu kegiatan diskusi terkait dengan visi perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Cindy. Itu saja Bapak dan Ibu. Sepenuhnya nanti saya serahkan ke Bu Cindy untuk memandu kegiatan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan dan memberikan saya dukungan sepenuhnya untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Iman yang sudah menyempatkan waktu untuk program pendampingan kedua ini. Dan tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat di SMK Muhammadiyah ini yang selalu bisa diajak kerjasama dalam kegiatan program guru penggerak saya. Sebelum kita memasuki mengenai diskusi visi guru penggerak, pertama yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita merumuskan untuk pertanyaannya. Halo. Untuk pertanyaan pertama, bayangan Bapak Ibu nih, saya yakin Bapak Ibu guru di sini tuh pasti memiliki murid-murid impian di masa depan. Nah, untuk pertanyaan pertamanya nih, kita itu memimpikan murid-murid itu yang seperti apa Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu punya impian nggak ke depan ini akan mewujudkan murid itu yang seperti apa? Saya yakin punya. Cerdas, terus mulia, yang pastinya berhasil. Gimana sih ngetiknya? Dulu cerdas, kemudian Bapak guru yang lain, baru Pak Farid aja. Bapak-bapak yang lain punya impian murid yang seperti apa Pak Erlangga? Kreatif, kreatif, berakhlak baik, soleh dan soleha. soleh dan soleha. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Punya attitude yang baik atau berakhlak mulia. Kemudian dari ibu-ibunya tadi, selain Ibu Lucy, apalagi? Barangkali punya impian-impian yang lain tentang murid-murid kita di masa depan. Karena ini termasuk doa dari kita semua Bapak Ibu. Siapa tahu dengan kita mengucapkan itu akan menjadi nyata gitu. Karena ada pepatah kan, doa kata-kata itu adalah bentuk dari doa kalau kita ucapkan berulang-ulang. Sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Oke, terima kasih. Kemudian cukup? Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua sebelum kita masuk ke visi misi. Yang kedua. Nah, kita itu kan pasti memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada murid kan Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita itu percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang seperti apa? Bapak Ibu, kira-kira kita itu percaya mandiri, sehat, punya pemikiran dewasa, mandiri, sehat, punya pemikiran dewasa, baik. Kemudian apalagi? Percaya bahwa murid kita itu apa? Bisa diandalkan tidakkah dalam kegiatan apa Bu? berinovasi, punya inovasi. Berinovasi. Di sini itu juga apa nih? Kemudian apalagi? Pak, cukup kreatif. Iya. Dan cukup
kemudian pandai, kemudian apa lagi? Berdaya saing. Mampu berdaya saing, oke. Kemudian ada lagi dari tenaga ketatausahaan, barangkali punya impian murid yang seperti apa, Bu? Yang pastinya bisa membawa alma mater sekolah. Bisa membawa alma mater sekolah. Bagus, oke. Yang lainnya sudah cukup? Lanjut ke alma mater sekolah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sekolah itu kan punya kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini sudah kita lakukan kan Bapak Ibu. Dan kebiasaan-kebiasaan baik itu jika dilakukan terus-menerus insya Allah akan menjadikan sekolah kita itu sampai kepada visi gitu. Nah, untuk pertanyaannya, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Yang paling kita utamakan itu apa? Akhlak, Disiplin. disiplin, akhlak, disiplin, attitude, kemudian apa lagi? Taat pada aturan sekolah. Taat pada aturan sekolah, religius, kemudian apa lagi? Udah cukup? Oke. Bertanggung jawab, masih semangat kan Bapak Ibu? Apa karena terbawa cuaca nih kayak ada yang baca? Saya jadi bingung. Iya, lanjut Bu. Barangkali terbawa cuaca gitu, jadi ngantuk-ngantuk gimana gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, dari sekian kebiasaan baik itu kan pasti ada beberapa siswa yang sadar, walaupun mungkin ada juga yang tidak sadarnya. Kita itu murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa yang paling penting untuk mereka itu apa? Kira-kira? Menurut pandangan Bapak Ibu, siswa itu berpikir bahwa yang paling penting untuk mereka itu apa? Menurut ilmu ya harus sama makanya ya itu juga penting. Ya. Terlupakan oleh itu. Ya, menuntut ilmu. Kemudian apa lagi? Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa ini yang dipikirkan itu murid-murid yang sadarnya saja ya Bu, jangan yang mencapai cita-cita. mencapai cita-cita. Kemudian tadi mendapatkan teman yang baru. Ya benar, mendapat suasana baru lah. Mendapat teman-teman baru. Cukup? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Warga sekolah itu kan berarti menyangkut semuanya ya, baik dari murid, hanya saja di sini kan yang hadir ada kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru dan tenaga ketatausahaan. Jadi saya tanyanya yang ada di sini saja. Kita sebagai warga sekolah itu yakin bahwa sekolah itu dapat apa? Mampu mendidik siswa. Oke, terus apa lagi? Mencetak lulusan yang berkualitas. Insya Allah, amin. Kemudian apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi Kak? Bahwa sekolah kita itu atau kita sebagai warga sekolah itu mampu menciptakan siswa yang seperti apa lagi? Meneruskan perjuangan Islam. Meneruskan perjuangan Islam, ini subhanallah sekali ini. Ya karena memang kita kan sekolahnya di Muhammadiyah itu kan memang mementingkan ya religinya gitu. Kemudian cukup Bapak Ibu? Cukup, lanjut karena kita diburu agenda berikutnya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya,
saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa di sekolah kita itu kondisinya bagaimana, sehingga banyak siswa yang mungkin tadi gitu, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Nah, menurut Bapak Ibu, apa pendapatnya di sekolah kita itu, apa yang kita pahami tentang sekolah kita? Satu, SDM orang tua tidak merata. Ada yang nanti ada yang SDM orang tua atau wali murid atau orang tua siswa itu kemampuan pendidikannya tidak merata atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? segi ekonomi. Nah, dari Mayoritas di bawah standar. ya, dari segi ekonomi mayoritasnya di bawah standar. Terus, ya, standar UMR, sehingga banyak menyebabkan ijazah yang tersimpan di dalam lemari. Kemudian cukup atau ada lagi Bapak Ibu? Latar belakang, lingkungan, pergaulan Nah, siswa latar belakang bermacam-macam. lingkungan siswa yang bermacam-macam sehingga menyebabkan siswa itu memang kemampuan untuk belajarnya itu di bawah 50% lah ya. Tapi alhamdulillah masih ada beberapa yang berangkat gitu ya. Kemudian cukup untuk mematik kesimpulannya nanti dibuat saja, diganti aja Bu langsung. Nah, kita balik ke visi misi sekolah. Bapak Ibu sudah paham tentang visi sekolah kita? Terwujudnya SMK Muhammadiyah Karangapel yang unggul dan berkualitas dalam menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dalam bidang teknologi dan mampu berkompetensi di era global. Saya rasa visi misi sekolah kita ini masuk ke dalam pertanyaan tadi, kalimat-kalimat penumpang tadi gitu. Karena memang saya pikir visi misi ini juga sudah bagus. Apa Bapak Ibu sudah tahu visi sekolah, sudah kan ya Bapak Ibu ya? Sudah paham ya? Dah, lanjut berarti. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid tadi yang Bapak Ibu sampaikan tuh di pertanyaan awal tuh. Kira-kira visi sekolah itu sudah selaras belum dengan cita-cita kita? Sudah selaras Bu. Berarti Bapak Ibu setuju ya dengan visi sekolah kita yang mewujudkan siswa itu atau mewujudkan peserta didik berakhlak mulia, cerdas, terampil di bidang teknologi dan mampu berkompetensi di era global. Sudah selaras ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, adakah yang ingin Bapak Ibu sesuaikan atau Bapak Ibu tambahkan dari visi sekolah kita yang sudah ada ini? Ada nggak? Cukup visinya itu saja. Ya. Berarti Bapak Ibu sudah yakin ya dapat mencapai visi sekolah kita ya. Saya yakin bisa lah, Bapak Ibu guru di sini kan semuanya hebat-hebat lah. Kemudian berikutnya, nah kesimpulannya nanti saja Bu, langsung aja. Setelah Bapak Ibu tadi mengetahui visi sekolah kita yang menghasilkan peserta didik berakhlak mulia, cerdas, terampil di bidang teknologi dan mampu berkompetensi di era global, sekarang saya tanya lagi, contoh sikap yang mencerminkan visi yang tadi dirumuskan atau visi sekolah yang tadi disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri, apa Pak? Sopan santun. Sopan santun. Oke. Kemudian cukup 3 saja Pak. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kemudian itu contoh sikap yang mencerminkan visi. Menghormati guru dan orang tua. Menghormati guru dan orang tua. Oke. Dan gambar kedua itu pendapatnya Bapak Ibu guru, contoh sikap yang sudah Bapak Ibu guru lakukan yang mencerminkan visi. Apa Bapak Ibu? Beretitude.
Berarti tidak bekerja. Kemudian apalagi di bawahnya Bu, kalau yang gambar itu siswa, nanti siswanya perwakilan dari ya nanti ya Pak Jambali dan Pak Akbar, perwakilan pendapat siswa Pak, karena di sini siswanya tidak ikut diskusi. Ya, berarti itu kemudian apalagi Bapak Ibu, sikap Bapak Ibu yang sudah mencerminkan visi sekolah kita yang menciptakan peserta didik itu yang mulia, cerdas, terampil di bidang teknologi dan mampu berkompetensi di era global. Berimprovisasi dalam pembelajaran. Berimprovisasi atau inovasi ya, berarti kreatif dalam kegiatan. Ibu pintanya bingung ngerti. Improvisasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Ya boleh. Atau dari TU juga nggak apa-apa. Barangkali punya harapan gitu terhadap murid-murid kita tadi itu. Apa Bu satu lagi? Berinovasi. Nah, mampu berdaya saing dan mampu berdaya saing. Ya mampu bersaing lah. Kemudian untuk muridnya nih, kira-kira bisa menggambarkan tidak Pak Akbar? Murid kita tuh sudah mencapai visi sekolah belum, dan sikap yang mereka lakukan itu apa saja untuk mencapai visi sekolah Pak? Perwakilan gambaran perilaku siswa Pak? Tertib dalam Taat dan patuh. Tertib dalam berpakaian. Kemudian Taat dan patuh. taat dan patuh. Peraturan sekolah. Agak berat soalnya di taat dan patuh itu agak berat. Posisinya merinding kayaknya kenapa kan membahas. Memang kalau untuk mewujudkan visi itu butuh proses dan butuh perjuangan dan juga butuh kerjasama dari semuanya Pak. Tapi yang jelas kita harus tetap bersemangat dan saling membantu, saling percaya gitu, bahwa kita itu mampu mewujudkan visi sekolah yang sudah terpampang selama bertahun-tahun dan menjadi andalan kita semua itu. Tuh. Kemudian Menjadikan sekolah sebagai menjadikan tempat yang menyenangkan bagi kita semua. ya, menjadikan sekolah itu sebagai tempat yang menyenangkan. Jadi pembelajar, kalau siswa pergi ke sekolah itu tidak menakutkan gitu, tapi mereka tuh senang. Apalagi di taman kita itu kan banyak ayunan gratis daripada pergi ke mana tuh? Karangjati kan bayar, kalau di sini kan enggak gitu. Gratis sepuasnya. Jadi di sini tuh ada ayunan Pak. Pak Iman sudah lihat ada ayunan kalau di sini. Mau mencoba juga boleh. Oh iya. Ya. Kemudian sebagai perwakilan wali muridnya, Pak Acung boleh perwakilan wali murid Pak. Kira-kira sikap yang mencerminkan wali murid itu mencapai visi itu apa Pak? mendukung program sekolah. Mendukung program sekolah. Kemudian apa lagi? Ikut aktif dalam. Iya, karena kebetulan anaknya Bapak Kepala Sekolah itu sekolah di sini Pak, jadi bisa perwakilan sebagai wali murid juga. Kemudian satu lagi, Kegiatan sekolah. Bidang sosial. apa Pak? Aktif unit sosial bidang sosial. Aktif dalam kegiatan sosial. Ya, karena kita sadar betul seperti yang tadi sudah Bapak Kepala Sekolah jelaskan ke Pak Iman bahwa sekolah kita itu sebenarnya lebih mirip kepada dinas sosial bukan dinas pendidikan, karena kita terlalu banyak maklum kepada kondisi siswa ya Pak ya. Itu siswa tidak mampu bayaran ya kita bantunya ya. Itulah ya. Kemudian itu ya Bapak Ibu sikap-sikap yang sudah mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah kemudian lanjut ke, nah untuk prakarsa perubahan itu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk agar dapat mencerminkan visi sekolah Bapak Ibu.
Nah, pertanyaan pertamanya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kerjasama dengan majelis dasmen apa istilah? Kerjasama dengan majelis dikdasmen dalam tiga selama negara kita nambah tiga kalau kita majelis dasmen. ya, majelis dikdasmen dalam mewujudkan visi sekolah. Yaitu kemudian ada lagi Bapak Ibu, Kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat. ya, kerjasama dengan seluruh warga sekolah atau seluruh warga yang terkait dalam bidang pendidikan. Aparat desa. Ya, ya. Betul. Apalagi berkolaborasi dengan sekolah lain, Pihak. Bisa. ya berkolaborasi dengan sekolah lain. Jadi ada hal baik yang mungkin ya sharing yang bisa kita terapkan, yang kita ambil jika kitanya pun berbagi hal-hal baik kepada sekolah lain gitu ya. Yaitu ada lagi Bapak Ibu prakarsa perubahan untuk pertanyaan yang inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri masing-masing gurunya ya. Ya, agar kita itu berkemampuan mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang kan apalagi era digital itu semakin maju. Kalau kita tidak menguasai teknologi itu, nanti kita mengajarnya mentok papan tulis dan spidol saja. Sementara anak-anaknya sudah bergelut dengan dunia medsos, TikTok, Facebook, sementara kita guru-gurunya TikTok aja nggak bisa. Bisanya update status WA saja, seperti saya maksudnya gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Hal-hal yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kira-kira apa saja Bapak Ibu? Rapat dengan orang tua juga. Rapat koordinasi atau rapat dengan wali murid. Rapat koordinasi dengan wali murid yang mungkin pembahasannya kan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah atau tentang hambatan-hambatan yang dialami gitu. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Home visit itu yang sering kita lakukan dan alhamdulillah gitu. Memang ya sesuai kondisinya, memang ada beberapa siswa yang langsung tersadar dengan kunjungan pertama, ada yang memang siswa yang sadarnya nanti gitu sampai menjelang kelulusan. Cuma ya beginilah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan bapak ibunya itu kan sadar gitu akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan memang kita sudah menjalankannya dengan baik, alhamdulillah Pak. Dan saya percaya gitu bapak ibu di sini semuanya tuh mampu gitu untuk mendidik siswa-siswa kita yang sesuai visi sekolah gitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Mendoakan. Iya, mendoakan, jangan lupa. Biar mereka itu tersadar bahwa yang namanya pendidikan formal pun penting untuk kehidupan. Karena saya sendiri gitu yakin gitu, karena kalau yang tidak bersekolah gitu, pemikirannya tuh beda Bapak Ibu. Antara yang bersekolah formal dengan yang tidak formal itu dari segi berbicara pun berbeda, dari segi bersikap pun berbeda. Jadi kita pun harus memberikan pengetahuan kepada siswa gitu bahwa yang namanya pendidikan formal pun penting untuk kehidupan mereka. Setidaknya dari cara berpikir, cara berbicara pun mereka tuh bagus gitu kalau seandainya mereka mendapat pendidikan formal. Kemudian ada lagi Bu, sudah cukup ya. Berikutnya, nah prakarsa perubahan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu dapat tercapai? Apa Bapak Ibu kegiatannya? Tadarus Quran. Ya. Sholat duha. Ya berarti dari segi keagamaan ya. Iya. Religi. Dikuatkan dari kemampuan religinya. Dari segi religi. Arkom itu apa yang namanya arkom? Itu pengkaderan. Ya, pengkaderan. Kemudian Apalagi apalagi puasa adanya. Ibu Nafsia barangkali punya pendapat juga nggak apa-apa Bu diungkapkan.
Boleh Bu. Apalagi Bapak Ibu yang lain? Pesantren kilat sudah. Pesantren kilat nanti yang akan kita lakukan menjelang Ramadan. Ya. Kemudian apalagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan Paksos. Paksos. Ya, ekstrakurikuler. Kalau untuk berkompetensi di era global, kira-kira kegiatannya apa, Bapak Ibu? Koordinasi Lomba, dengan apa tuh dunia namanya? Ya, usaha, karena di apa? dunia usaha, dunia industri. Koordinasi. Sama foto. Lomba ekspor. Lomba ekspor. Ya, oh e-sport. Iya, e-sport. Karena di visi kita itu kan ada terampil di bidang teknologi dan mampu berkompetensi di era global. Berarti kan ada kegiatan yang harus dilakukan untuk mengarah ke situ gitu. Sebagai IT lah. Ya, tuh. Kerjasama dengan dunia industri. Kerjasama dengan dunia industri yang seperti kita sudah lakukan PKL-an ya, dan alhamdulillah sudah berjalan gitu. Tuh. Kemudian Kalau Dan- orang banyak pikiran. ya makanya untuk mempersingkat waktunya karena kita juga kan ada rapat dan kebetulan hari Jumat, untuk kesimpulan nanti biar saya buat saja Pak untuk mempersingkat waktu karena kalau kesimpulan dari pendapat orang banyak tuh nanti lama nggak selesai nanti keburu sholat Jumat Pak. Gitu. Kemudian berikutnya ada sudah. Oh ya, pertanyaan keempat. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan bagaimana rancangan waktunya seperti yang tadi? Misalnya tuh lomba ekspor Bu ya, gimana Pak untuk ya langkahnya itu apa saja yang harus dilakukan, kemudian waktunya kira-kira kapan biasanya? Biasanya itu setelah pembelajaran selesai di waktu siang ya Bu, karena kan kita Ya. tidak mau mengganggu pembelajaran. Pembelajaran, oke. Di luar jam pelajaran. Iya. Atau di waktu Di luar liburan. KBM atau ya. Atau mungkin menjelang kegiatan ini promosi PPDB, Pasca ya bisa. menjelang mendekati waktu PPDB ya Pak, karena itu kan kemarin juga kita sempat melakukan lomba apa tuh namanya? Ramen. Ya MBL untuk menjaring siswa-siswa baru gitu. Tuh, kemudian apalagi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah, hal-hal konkretnya selain kalau ini kan berarti berkaitannya dengan teknologi dan mampu berkompetensi di era global. Nah, kalau untuk berakhlak mulianya berarti tadi ya mengadakan tadarus ya. Untuk waktunya kan berarti sebelum kegiatan KBM dimulai itu kita sudah berjalan ya, ada sholat duha berjamaah, kemudian ada tadarus. Nah, untuk meningkatkan kecerdasannya nih Bapak Ibu, apa kira-kira hal yang harus kita lakukan? Hafalan sama. Hafalan sama? Yang cerdas kan, cerdas. Oh iya, saya baru dengar. Cerdas hafalan. Cara orang yang hafal sama, kan cerdas sudah melebihi. Iya benar. Sudah standar. Benar. Tuh, kemudian mungkin mengadakan bimbingan Ya. belajar ya. Bimbel. Ya, mengadakan bimbingan belajar setelah jam KBM dan memang sudah berjalan ya Pak untuk uji kom kan sudah ada pembekalan ya. Ya. Itu sudah berjalan. Iya. Mantapan. Kapan? Tuh, udah cukup. Ya, ada lagi kesimpulan nanti biar saya saja lah. Nah, itu Bapak Ibu mengenai langkah-langkah atau prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah kita, dan mari kita bekerja sama untuk mewujudkan visi sekolah, dan saya yakin kita semua itu mampu dalam mewujudkan visi sekolahnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, selain visi sekolah, saya pun sebenarnya memiliki visi sendiri sebagai guru penggerak, dan saya rasa ini juga berkaitan dengan visi sekolah yang termasuk berakhlak mulia. Nah, kenapa saya mengambil visinya sesingkat ini gitu? Karena saya berpikir akhlak itu penting dalam kegiatan pendidikan gitu. Karena kalau kita akhlaknya tidak baik, maka dalam berperilaku atau dalam mewujudkan pendidikannya pun ya akan salah gitu. Itu
visi saya dan prakarsa perubahan yang saya usungkan atau yang saya buat, yaitu peserta didik hadir tepat waktu, dan itu pun sudah terjadi di sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai jadwal, dan alhamdulillah siswa-siswa kita pun sudah memakai seragam sekolah sesuai jadwalnya gitu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengaji dan sholat duha berjamaah 15 menit sebelum KBM dimulai, dan itu juga sudah berjalan. Kemudian peserta didik menjaga sopan santun, insya Allah ini juga sudah mulai dilakukan gitu. Walaupun mungkin beberapa ada siswa yang masih berkata kurang baik, tapi itu proses lah. Yang penting kan sudah ada perbaikannya gitu. Kemudian yang kelima, melaksanakan sholat duhur berjamaah di sekolah, itu juga sudah berjalan. Kemudian peserta didik melaksanakan sholat Jumat berjamaah juga berjalan, dan kebetulan karena kita di Muhammadiyah Pak, jadi guru perempuannya pun ikut sholat berjamaah gitu. Sholat berjamaah, iya sholat Jumat. Kemudian melaksanakan piket kelas pun sudah berjalan, yang tentunya dilaksanakan di jam pertama biasanya sebelum tadarus ya, itu piket terlebih dahulu. Kemudian mengikuti kegiatan upacara setiap hari Senin pun kita sudah menjalankannya ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan KBM dengan baik, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini semuanya rajin-rajin. Bahkan Bapak Ibu guru di sini itu selalu menunggu siswa, bukan siswa yang menunggu kita, tapi kita yang selalu menunggu siswa, dan kita itu selalu setia menunggu mereka kapan mereka mau masuknya gitu. Dan itu saja Bapak Ibu diskusi hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan untuk memberikan semangat saya boleh minta tolong Bapak Ibu semuanya berdiri. Biar suasananya. Ketika saya bilang guru penggerak, maka Bapak Ibu jawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ya, siap Bapak Ibu. Ketika saya bilang guru penggerak, maka Bapak Ibu tinggal jawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, saya mulai ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Pak Iman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak dan Ibu. Mari kita berikan aplaus untuk kegiatan diskusi kali ini. Ya, terima kasih ya. Jadi Bapak dan Ibu luar biasa. Tadi saya baru melihat Pak Haji, ini baru pertama kali saya melakukan pendampingan individu kedua. Dan itulah gambarannya Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyusun visi sekolah ya. Berawal dari impian-impian Bapak dan Ibu, impian-impian warga sekolah semuanya. Kita ingin mewujudkan murid-murid yang seperti apa. Ya, jadi luar biasa. Nah, tadi prosesnya sudah sangat betul, ya. Ini sudah sangat menginspirasi. Nanti juga menjadikan data buat saya. Barangkali ada hal-hal yang perlu diadopsi dari sini. Mohon izin Pak Haji. Jadi diskusinya sangat luar biasa, dinamis, hidup, ya. Dan semua visinya itu betul-betul berpusat pada peserta didik kita. Ya. Jadi luar biasa, fokus pada peserta didik. Nah, setelah visi tadi sudah dibuat secara bersama, ya, kita juga melihat visi sekolah kita. Visi sekolah di SMK Muhammadiyah Karangapel itu terwujudnya SMK Muhammadiyah Karangapel yang unggul dan berkualitas dalam menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dalam bidang teknologi dan mampu berkompetensi di era global. Ya, dari visi itu tadi Ibu Sidi selaku CPB memiliki prakarsa perubahan supaya bisa mewujudkan siswa-siswi di sekolah ini yang berakhlak mulia. Ya, tadi sudah digambarkan, luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, ya, sangat luar biasa.
ini pengalaman pertama ya, saya mendampingi kegiatan membuat visi atau prakarsa perubahan yang dilakukan di sekolah ini. Jadi sangat luar biasa. Saya akhiri Bapak dan Ibu, barangkali ada hal yang kurang berkenan ya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Haji sudah diberikan fasilitas waktu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan 2 sekarang ini ya. Bapak Ibu tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Mohon ditunggu program-program prakarsa perubahan yang digagas oleh Bu Cindy. Karena tidak mungkin program-program Bu Cindy itu bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kolaborasi dari Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan Bu Cindy bisa menginspirasi Bapak dan Ibu yang lainnya juga bisa tergerak untuk mendaftar program CGP berikutnya. Ya, insya Allah banyak manfaatnya Bapak dan Ibu, banyak manfaatnya. Selain ilmu, pengetahuan, keterampilan, juga mungkin ada barangkali tambahan pulsa ya Bu ya. Sudah dikirim berapa kali Bu? 2 kali. Ya, mungkin tunggu 1 kali lagi Bu. Sudah 3 kali. Ya 150, luar biasa Pak Haji. Tapi datanya mati terus Pak. Iya, ya. Itu ya Bapak dan Ibu, sekali lagi saya terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Tetap semangat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.